satu, ini tidak pernah diobrolkan dengan DPR dan ini tentu menyalahi hasil kesepakatan dan juga instruksi dari Presiden untuk melakukan vaksin gratis. Vaksin yang hasil hibah, sumbangan, itu tidak boleh dijual belikan. Jadi, masa sih untuk rakyat kita harus hitung-hitungan? Kita juga tidak pernah tahu, ini Permenkes ini sudah dapat restu dari Presiden, jangan-jangan. Alhamdulillah Ibu Nyayatul ya sudah hadir sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Banyak rakyat biasa ini betul-betul menyandarkan harapan mereka pada DPR, Bu, saat ini. Apakah, Bu, ini kecolongan DPR RI? Ada kejutan dari Kimia Farma untuk mengkomersialkan COVID-19, bahkan semua gerai sudah disiapkan di seluruh Indonesia. Dalam rapat Komisi 9 DPR RI dengan Menkes, emang pernah dibahas, Bu, vaksin berbayar ini? Sebenarnya tanggal 4-nya kita Komisi 9 rapat dengan Kemenkes. Tapi tidak ada pembicaraan soal itu. Kita rapat soal bagaimana sekarang kondisi bednya, yang bor yang ada di rumah sakit bagaimana, obat seperti apa, karena itu awal-awal PPKM ya. Jadi kondisi kita memastikan bahwa kondisinya ready begitu. Tapi Kemenkes tidak menyinggung sama sekali mengenai akan ada perubahan Permenkes. Ya, di Permenkes tahun 19 itu, di Permenkes tanggal nomor 19 tahun 2021 itu, nomor 19 ya? Nomor 19 ada bunyi tambahan dari perubahan dari Permenkes nomor 18 bahwa gotong royong itu ada, sebentar saya harus membuka. Buka aja, Bu, buka, Bu. Nomor 5, pasal 1 nomor 5 itu ada dulu hanya vaksin gotong royong saja yang pelaksanaannya untuk perusahaan, tapi sekarang ditambah oleh individu terkait. Jadi, vaksin gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu atau orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan. Jadi, ini tambahan. Dan yang menarik lagi sebenarnya, kalau kita lihat di Permenkes ini, yang pasal 3 nomor 5, sebenarnya dikatakan bahwa karyawan atau karyawati, keluarga atau individu yang terkait dengan keluarga atau individu yang menggunakan vaksin gotong royong ini secara mandiri maupun yang di perusahaan itu tidak dipungut bayaran atau gratis. Ini di Permenkesnya. Namun kalau kita lihat kemarin Kimia Farma sudah melakukan press release ya, bahwa mereka akan melakukan penyuntikan vaksinasi di gerai-gerai Kimia Farma dan harganya disesuaikan. Harganya itu disesuaikan dengan harga yang ada di Kemenkes. Di Kemenkes tanggal 11 Mei. Jadi harga di Kemenkes sekitar ada 300 sekian, 400 sekian, 100 sekian. Nah, ini tidak pernah diobrolkan dengan DPR dan ini tentu menyalahi hasil kesepakatan dan juga instruksi dari Presiden untuk melakukan vaksin gratis. Yang kedua, ini juga melanggar hak ya. Vaksin ini adalah hak seluruh masyarakat. Sorry, saya baru 2 minggu negatif, jadi batuknya masih ada. Ya. Jadi santai. Jadi ini vaksin ini melanggar hak dasar warga negara Indonesia untuk mendapatkan vaksin gratis. Kalau alasannya herd immunity, tentunya kalau herd immunity ini kan harus penyebaran vaksin ini harus merata dan supportnya harus kuat. Kalau herd immunity, kenapa proses vaksinasinya tidak diperluas, tidak dipush? Karena banyak daerah yang masyarakatnya sangat antusias untuk mendapatkan vaksin, tapi mereka kehabisan kuota. Jadi contoh ya, banyak pesantren yang mengontak kami
mengontak kami, mereka siap untuk vaksin dengan santrinya yang ribuan itu. Santrinya ribuan yang otomatis yang umur 12 tahun ke atas kan sekarang kayak Sinovac kan sudah bisa 12 tahun ke atas ya, bukan hanya 18 tahun ke atas. Mereka siap, tapi kuotanya tidak ada. Lalu kemarin ada perwakilan dari Pemkab Kudus, ada juga dari teman-teman dari Kangean dan sebagainya. Jadi kalau mau herd immunity, harusnya ini gerai vaksinnya yang ditambah dan kuotanya yang ditambah. Sampai bulan apa ini kalau menurut Presiden kan ada kekurangan 12 juta sekian vaksin. Nah, ini masih kekurangan, kenapa ini masih harus dijual? Nah, mungkin akan meniru kayak di Amerika ya, kayak di drugstore di Amerika itu kan mereka bisa melakukan vaksin ya, tapi itu gratis gitu loh. Saya sepakat Kimia Farma membuka gerai untuk vaksinasi, saya sepakat, tapi harus gratis. Ini nanti kalau nggak seperti itu orang berasumsi, oh yang dikasihkan masyarakat yang gratis yang jelek, yang dijual yang bagus atau seperti apa. Nah, yang jelas ini tentu menyalahi kesepakatan kita dan instruksi dari Presiden untuk melakukan vaksin gratis. Dan juga yang kemarin yang sempat rame soal Sinopharm. Sinopharm ini jenis vaksin yang katanya yang menurut Kimia Farma akan digunakan untuk melakukan yang akan dijual. Begitu juga beberapa perusahaan itu mengatakan mereka melakukan vaksin dengan vaksin Sinopharm. Nah, ini kalau kita melihat di Permenkes tahun 19 ini juga dikatakan bahwa vaksin yang hasil hibah sumbangan itu tidak boleh dijual belikan. Iya, betul. Saya tidak mengatakan bahwa Kimia Farma menjual vaksin yang hibah, tidak. Ini yang banyak dipelajari oleh teman-teman wartawan. Ini yang banyak dipelajari wartawan. Cuma saya mempertanyakan bagaimana untuk membedakan ini vaksin hibah atau vaksin yang beli sendiri. Karena memang Indonesia beli vaksin. Kemenkes mengatakan Kemenkes punya 2 juta vaksin Sinopharm. Kemenkes mengatakan punya 2 juta vaksin Sinopharm dan 1,5 itu yang dijual lewat Kimia Farma. Apakah yang 500-nya ini yang 500-nya ini yang hibah atau seperti apa kan nggak jelas. Nah, padahal menurut rapat dengan Komisi 9, vaksin yang gotong royong itu jenisnya harus berbeda dengan vaksin yang untuk program itu. Harusnya yang hibah itu kan untuk program. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya sangat kontradik. Padahal kami kayak Komisi 9 kita sudah menawarkan ke Kemenkes untuk melakukan vaksinasi di daerah-daerah. Kita siap membantu, anggota DPR semuanya siap membantu untuk melaksanakan vaksinasi. Kita kumpulkan tim relawan kita aja sudah berapa ribu contoh seperti itu. Kita punya melakukan itu dan kita punya tim-tim di bawah. Alasannya ya masih vaksinnya belum ada, nakesnya belum siap. Tapi kalau untuk yang gratis kenapa soal nakes dipermasalahkan, tapi kalau untuk yang berbayar soal nakes kok siap. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya muncul. Saya hanya sebenarnya yang saya tulis di Twitter dan sebagainya itu hanya menyuarakan apa yang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul ke saya dan saya mencoba untuk menyuarakan saja. Ya memang alhamdulillah sih vaksin tadi jam 9 berapa itu ada dari Kimia Farma bahwa vaksin ini ditunda. Well, ditunda ini bukan berarti digagalin ya. Jadi kita sebenarnya tetap harus melakukan evaluasi dan mengawasi dan melakukan pemantauan agar vaksin ini benar-benar, menurut saya sih jangan hanya ditunda, tapi dibatalkan. Karena ini merusak hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan vaksin gratis. Bu, saya mau tanya Bu, apakah seluruh Poksi di Komisi 9 itu sepakat bahwa vaksin COVID-19 tidak boleh dikomersialkan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden? Iya, dari awal kita juga waktu itu kita nego kencang sekali bagaimana kalau gratis sulit bla 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 dengan berbagai alasan. Oke, kalau gratis sulit coba yang 70 kan 30 70 dibalik yang 70 itu yang gratis, yang 30 yang berbayar waktu itu. Tapi terus akhirnya kita di kesimpulan kita minta gratis karena maksud saya begini. Anggarannya luar biasa kan anggaran kita. Anggaran untuk COVID ini luar biasa.
Dan memang anggaran COVID ini kalau kita melihat dari ratusan triliun itu yang untuk kesehatan memang sangat terbatas ya, sangat kecil sekali, banyak untuk sosial dan ekonomi gitu loh. Jadi masa sih untuk rakyat kita harus hitung-hitungan? Nah itu Bu masalahnya. Masa untuk rakyat kita hitung-hitungan? Jadi saya waktu itu udah teriak juga, teman-teman juga teriak bahwa Kemenkes harus menggratiskan ini, dan waktu itu alhamdulillah Jokowi mendengarkan. Ya, ini akhirnya kan kita lucu saja, ada banyak peraturan-peraturan yang sebentar langsung ditunda, sebentar diganti, dirubah dan sebagainya. Ini kan kita harus berpikir bahwa sebelum membuat peraturan harus ujinya yang benar-benar dong, uji hukumnya, uji efeknya dan sebagainya, seperti apa begitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita perlu diskusikan di sini, dan memang kita tidak tahu bahwa vaksin gotong royong FGR itu dibelah, ada dua versi, ada yang perusahaan, ada yang individu gitu. Jadi nggak ada reason yang bisa saya terima sejauh ini. Tapi memang dari Kemenkes belum ada penjelasan sama sekali. Kalau kapan rencana memanggil Menteri Kesehatan besok, atau Kimia Farma? Besok Bu ya? Bu, bisa nggak DPR Komisi 9 ini lapor ke Presiden kalau Menteri Kesehatan Kimia Farma tetap melanjutkan itu? Oh bisa aja. Presiden, Bu. Ya. Oh bisa aja, bisa saja kan nanti Komisi 9 kan nanti bisa lewat pimpinan DPR ke Mbak Pupuan dan jajarannya untuk bisa melakukan surat karena juga bisa. Karena Presiden bisa memberhentikan Menkes sekaligus memberhentikan pimpinan Kimia Farma karena mereka melanggar pidato Presiden. Setuju Bu? Nah kalau kita kan juga tidak pernah tahu ini Permenkes ini sudah dapat restu dari Presiden, jangan-jangan. Jadi begini Bu, kalau mestinya kan undang-undang aja harus dibahas di DPR, masa Menkes ini peraturan Menteri Kesehatan nggak dibahas gitu, nggak laporan, aneh kan? Ya kita lihat, saya masih sangat menunggu respon dari kementerian besok seperti apa soal vaksin ini. Jadi jangan sampai dalam kondisi yang kita PPKM, yang orang setengah mati nyari obat, setengah mati nyari oksigen, yang jam 2 malam kita harus nyari oksigen, yang setengah mati juga nyari ICU, nyari rumah sakit. Kita dibebani lagi soal berbayar itu. Oke lah berbayar untuk yang kaya, lalu kita kenapa harus ngomong yang kaya? Jadi kalau tadi saya sempat membaca sekilas kalau jubirnya Kemenkes Bu Nadia bilang bahwa ini adalah aspirasi masyarakat. Ya berarti aspirasi segelintir masyarakat dong. Kenapa aspirasi segelintir masyarakat didengarkan tapi rakyat secara keseluruhan kok nggak didengarkan gitu. Lalu juga soal harga, soal jenisnya dan sebagainya perlu ini kan. Tapi yang jelas seperti saya tulis di Twitter saya berharap ini bukan ditunda tapi dibatalkan. Sebetulnya dari mana mereka menyiapkan dana ini untuk menyiapkan vaksin berbayar ini? Siapa ini yang menggunakan keuangannya? Kalau keuangan negara, masa Komisi 9 nggak tahu alokasi untuk penyediaan vaksin berbayar? Bagaimana mekanismenya? Itu yang perlu kita tanya, karena kita pun juga masih soal ada ini, jadi kita juga tidak tahu betul ini duit dari mana untuk beli. Nah, itu betul. Apakah Bio Farma, Kimia Farma ya, cucunya Bio Farma, Kimia Farma itu beli langsung ke Sinopharm dengan dananya Kimia Farma, tapi kan dana Kimia Farma BUMN. Sebenarnya kalau kita Komisi 9 sih simpel aja bahwa masyarakat tertangani dengan baik, masyarakat bisa mendapatkan haknya dengan baik, bukan hanya hak vaksin, hak informasi soal isoman, hak informasi soal bagaimana mendapatkan obat, lalu bisa mendapatkan akses kesehatan dengan baik, itu fine buat kita gitu. Tapi ketika hak itu dilanggar, ya otomatis kita teriak semua. Alhamdulillah teriakan teman-teman ya di Komisi 9, saya bukan hanya teriak sendiri ya soal vaksin berbayar ini, teman-teman dari banyak fraksi juga berteriak. Alhamdulillah akhirnya ya ditunda. Kita berharap bukan ditunda ya, tapi
dibatalkan. Saya takut sekali ini ditunda, tapi di bawah masih berjalan. Ya, jadi dengan adanya penundaan ini sebenarnya saya juga meminta kepada masyarakat untuk kita hand in hand untuk bekerja sama untuk melakukan evaluasi pengawasan terhadap vaksin ini dan memastikan vaksin ini gratis untuk seluruh masyarakat karena ini hak rakyat. Di samping itu juga full mensupport pemerintah agar sosialisasi agar kegiatan vaksinasi bisa berjalan lancar sehingga bisa mencapai target dan herd immunity bisa kita dapat begitu. Jadi kita bukan hanya mengawasi tapi kita juga mensupport.